Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Salam sehat selalu. Saya Pendeta Ribrata Salata boleh kembali menjumpai saudara-saudara lewat sapaan firman Tuhan melalui channel Berita Injil edisi tanggal 10 Juni tahun 2022. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam hidup kami. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika ada yang tidak berkenan, kami mohon ampun. Pada malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kami, memimpin kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami sungguh sadar bahwa kami ini manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan. Terlebih kami boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua sudah juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan perikop pembacaan kita dalam satu tema renungan, jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Saudara-saudara, satu pertanyaan menarik terkait dengan tema perenungan kita, yaitu apakah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa menjadi jalan keselamatan bagi kita? Bagi sebagian besar agama-agama yang ada dalam dunia ini, pertanyaan ini tentu masih relevan karena sesuai dengan
pengajaran mereka banyak yang meyakini bahwa perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan itu menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Nah, harus diakui bahwa masih ada, bahkan mungkin juga masih banyak orang-orang yang beragama Kristen yang juga meyakini perbuatan baik itu sebagai jalan keselamatan. Pertanyaannya kemudian, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia sebenarnya mau menjawab pergumulan ini. Sang Rasul dalam suratnya memulai dengan dosa. Katakan karena dosa seluruh diri manusia tercemar. Segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk perbuatan-perbuatan baik juga ikut tercemar. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1 sampai yang ketiga. Dosa membuat perbuatan baik tidak bisa diandalkan. Lalu pertanyaannya, dari mana keselamatan itu bisa diperoleh? Tidak ada jalan lain kecuali menaklukkan kuasa dosa itu. Tetapi untuk menaklukkannya, seorang manusia harus mati, sebab upah dosa adalah maut. Nah, di sini lagi-lagi manusia tidak berdaya karena ia sendiri terinfeksi oleh dosa. Maka dari itu dibutuhkan sosok yang tidak berdosa dan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus, sang manusia sejati yang tidak berdosa. Dialah yang menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah kekayaan rahmat Allah yang begitu luar biasa yang dilimpahkan bagi kita semua. Yesus Kristus menarik seluruh manusia ke dalam kematian dan kebangkitannya sebagai jalan keselamatan. Pintu rahmat itu sekarang terbuka bagi semua orang. Dan karena ini adalah anugerah, maka ia hanya bisa direspon dalam iman dan syukur kepada Allah, sang pemberi anugerah itu. Saudara-saudara, jika demikian, tidak dibutuhkan lagikah perbuatan baik itu? Saudara-saudara, jangan kita salah. Justru bentuk ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang dikatakan di Efesus, perbuatan baik memang bukan syarat, tetapi itu menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajar dan dikuatkan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan, melalui dan di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menggantikan kita diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita menampakkan kehidupan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai bentuk tanda syukur kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih karuniamu kami diselamatkan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami boleh rasakan dan alami melalui dan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kasih. Kiranya Tuhan kami terus dikuatkan dan ditopang untuk selalu
melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik, sebagai bentuk tanda syukur kami untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk mengisi hidup kami dengan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan baik pada malam hari ini. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan atas perkenanan Tuhan pula. Kami boleh mengerjakan segala pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka melalui cara Tuhan sendiri, melalui upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Kiranya semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan topang, Tuhan berikan penghiburan, agar dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan dan masalah, mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, penyertaan dalam menjalani setiap masalah dan pergumulan itu. Bapa kami dalam sorga, ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.